Pernahkah Anda mendengar kisah seorang prajurit yang tubuhnya tak bisa ditembus pedang, atau seorang pendekar yang berjalan di medan perang tanpa takut akan panah dan tombak, seolah kulitnya dilapisi oleh kekuatan gaib? Mungkin terdengar seperti legenda, namun di tanah Nusantara, cerita-cerita seperti ini tidak hanya hidup dalam mitos, tetapi juga berakar pada suatu pengetahuan kuno, ilmu kebal. Ilmu kebal bukan sekadar dongeng yang diceritakan dari mulut ke mulut. Ia adalah bagian dari tradisi mistik Nusantara, warisan leluhur yang menyatukan doa, raja, dan laku tapa menjadi sebuah jalan penguasaan diri. Sebuah pengetahuan yang dahulu hanya diwariskan kepada mereka yang dianggap layak, yang mampu menjaga rahasia, dan yang siap menjalani ujian berat lahir dan batin. Namun, apakah benar seseorang bisa membuat tubuhnya kebal terhadap senjata? Ataukah kebal di sini bukan sekadar perlindungan fisik, melainkan perlambang kekuatan batin yang jauh lebih dalam? Pertanyaan inilah yang membuat ilmu kebal selalu diselimuti misteri dan rasa ingin tahu. Dalam video ini, kita akan menyingkap tabir rahasia itu. Kita akan menelusuri jejak sejarah dan filosofi yang membentuk dasar ilmu kebal di Nusantara. Kita akan membahas peran raja, lukisan mistis penuh simbol yang dipercaya mampu menyalurkan energi gaib. Kita akan menyelami kekuatan doa, mantra, dan kata-kata sakral yang menjadi jembatan antara manusia dengan alam tak kasat mata. Dan kita akan mengungkap makna laku tapa, jalan pengendalian diri yang menguji batas tubuh dan jiwa. Namun, saya tidak akan memberikan semua jawabannya sekaligus. Karena ilmu kebal, sebagaimana pengetahuan esoteris lainnya, bukanlah sesuatu yang bisa dipahami hanya dengan mendengar. Ia harus direnungi, dijalani, bahkan dirasakan. Pertanyaannya adalah, siapkah Anda memasuki gerbang pertama menuju pemahaman tentang ilmu kebal Nusantara? Mari kita mulai perjalanan ini. Sejarah Nusantara penuh dengan kisah perang, penaklukan, dan pertarungan antar kerajaan. Di balik setiap kemenangan, tak jarang terselip cerita tentang tokoh-tokoh sakti yang tubuhnya tak bisa dilukai. Para prajurit Majapahit, Demak, hingga Mataram dikenal memiliki ajian dan doa-doa tertentu yang menjadikan mereka seolah kebal terhadap senjata musuh. Namun, jika kita telusuri lebih dalam, ilmu kebal bukanlah sekadar sihir perang. Ia lahir dari akar budaya yang jauh lebih kuno, dari keyakinan bahwa tubuh manusia adalah wadah energi kosmik, dan bahwa dengan pengendalian diri yang sempurna, seseorang bisa menyatukan dirinya dengan kekuatan alam semesta. Para leluhur memandang dunia bukan hanya terbagi antara yang nyata dan tak nyata, tetapi keduanya saling menembus dan mengalir. Senjata hanyalah perpanjangan tangan manusia. Jika batin kuat, jika jiwa selaras, maka tubuh pun menjadi perisai yang tidak mudah ditembus. Dalam konteks inilah ilmu kebal dipandang bukan sekadar pelindungan fisik, melainkan simbol kesempurnaan batin. Dalam catatan lontar Bali, serat Jawa kuno, hingga hikayat Melayu, kita menemukan raja dan doa sebagai sarana utama. Raja bukanlah sekadar gambar atau tulisan aneh di atas kain, logam, atau kulit. Ia adalah bahasa simbolik yang merepresentasikan hukum kosmik. Setiap garis, titik, dan hurufnya beresonansi dengan energi tertentu. Raja bisa dipandang sebagai peta batin yang menghubungkan manusia dengan kekuatan ilahi. Sementara itu, doa dan mantra merupakan jembatan suara. Kata-kata yang dirapalkan dengan kesungguhan hati diyakini mampu mengubah getaran energi dalam tubuh. Banyak ajian kebal yang sebenarnya hanyalah doa panjang yang dipenuhi nama-nama suci, ayat-ayat sakral, dan simbol-simbol kosmik yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang belajar langsung dari guru. Lalu ada laku tapa, puasa, semedi, bertapa di gunung,
sungai, atau hutan sunyi. Inilah inti dari filosofi ilmu kebal, pengendalian diri. Tanpa pengendalian nafsu, tanpa kemampuan menaklukkan rasa lapar, haus, dan takut, tidak ada doa atau rajah yang akan bekerja. Sebab kebal sejati bukanlah kebal dari besi atau api, melainkan kebal dari kelemahan batin yang membuat manusia rapuh. Mengapa ilmu ini kemudian dianggap terlarang atau berbahaya? Sebab dalam sejarahnya, banyak yang menyalahgunakan pengetahuan ini untuk kepentingan pribadi, mencari kekuasaan, menakut-nakuti orang lain, atau bahkan untuk melakukan tindak kejahatan. Karena itu, para guru sepuh sering merahasiakan ajaran ini, hanya mewariskan pada murid yang dianggap matang secara spiritual. Dengan kata lain, ilmu kebal adalah sebuah jalan menuju kesadaran yang lebih tinggi, sekaligus ujian. Apakah manusia akan menggunakan kekuatan ini untuk kebaikan atau terjerumus pada kesombongan dan kehancuran? Untuk memahami langkah pertama dalam ilmu kebal Nusantara, kita harus menyadari satu hal penting. Ilmu kebal bukan sekadar jubah gaib yang tiba-tiba membuat tubuh manusia tak bisa dilukai. Ia adalah hasil dari perpaduan 3 elemen utama: raja, doa, dan laku tapa. 3 hal inilah yang menjadi fondasi awal, ibarat fondasi rumah yang menentukan kokoh tidaknya bangunan di atasnya. 1. Raja, simbol kosmik yang hidup. Bayangkan sebuah gambar sederhana, garis melingkar, huruf-huruf aksara Jawa kuno, atau pola bintang segi 8. Bagi mata awam, ia hanya coretan, tapi bagi seorang murid ilmu kebal, raja adalah jendela kosmik. Rajah dibuat dengan penuh konsentrasi, seringkali ditulis dengan media khusus, tinta dari arang, getah pohon, bahkan darah hewan tertentu. Proses penulisannya dilakukan setelah tirakat atau puasa, sehingga setiap guratan diyakini menyerap energi batin sang penulis. Rajah ini lalu ditempatkan di tubuh, pakaian, atau bahkan ditanamkan ke dalam doa. Namun rahasia terbesar rajah bukan pada tintanya, melainkan pada resonansi batin. Jika yang membuat rajah tidak memiliki kekuatan batin, rajah hanyalah tinta di atas kertas. Tapi jika dibuat dengan jiwa yang terkoneksi dengan alam gaib, rajah menjadi perisai energi yang hidup. 2. Doa dan mantra. Kekuatan suara yang mengikat energi kebal tidak bisa dipisahkan dari kata-kata suci. Setiap ajian kebal memiliki doa atau mantra yang diulang-ulang hingga menjadi bagian dari jiwa seseorang. Bayangkan seorang prajurit yang sebelum maju ke medan perang berzikir, merapalkan ayat atau mantra. Dalam kondisi itu, pikirannya fokus, tubuhnya teguh, dan batinnya menyatu dengan sumber kekuatan yang lebih tinggi. Bagi orang yang mempercayainya, doa bukan sekadar suara, melainkan getaran yang membungkus tubuh dengan lapisan gaib. Beberapa ajian kebal mengandalkan seruan kepada kekuatan ilahi, sementara yang lain memanggil energi leluhur atau penjaga alam. Semua memiliki satu tujuan, menyatukan tubuh fisik dengan kekuatan non-fisik. 3. Laku tapa, jalan pengendalian diri. Inilah elemen yang sering dilupakan oleh mereka yang hanya mengejar hasil instan. Laku tapa adalah ujian bagi tubuh dan jiwa. Puasa mutih, tirakat tidak tidur semalam suntuk, berendam di sungai tengah malam, atau bertapa di gunung. Semua bukan sekadar ritual aneh. Itu adalah latihan untuk menguasai diri sendiri. Seorang yang ingin kebal dari senjata, pertama-tama harus kebal terhadap dirinya sendiri. Kebal dari rasa malas, dari rasa takut, dari nafsu yang menguasai tubuh. Karena hanya jiwa yang tenang, teguh, dan terkendali yang mampu menjadi wadah energi kebal. Kebal yang lebih dalam. Jika 3 elemen ini digabungkan, muncullah kekuatan yang kita kenal sebagai ilmu kebal. Namun, disinilah misterinya. Kebal yang sejati bukan semata-mata tubuh yang tidak bisa ditembus pisau,
melainkan kebal dari penderitaan batin, kebal dari amarah, kebal dari iri hati, kebal dari rasa takut yang melumpuhkan. Itulah kebal yang sebenarnya menjadi inti dari ajaran para leluhur. Dan disinilah letak rahasia yang sering tidak diungkap. Ilmu kebal adalah perjalanan spiritual, bukan sekadar tameng jasmani. Bila sebelumnya kita membahas fondasi ilmu kebal, rajah, doa, dan laku tapa, sekarang kita akan menyelam lebih dalam ke inti misterinya. Sebab di balik setiap ajian kebal, terdapat lapisan makna yang sering kali disalahpahami. Antara mitos dan realitas masyarakat awam sering membayangkan bahwa ilmu kebal membuat seseorang tak bisa dilukai oleh apapun. Pedang patah, peluru mental, dan api pun tak berdaya. Tetapi, kebenarannya tidak sesederhana itu. Banyak kisah turun-temurun yang sebenarnya merupakan simbol, bukan peristiwa literal. Kebal yang dimaksud bisa jadi adalah ketangguhan jiwa, seorang prajurit yang berani maju ke medan perang tanpa gentar, seolah-olah dirinya benar-benar kebal. Karena dalam peperangan, rasa takutlah yang paling mematikan, lebih dari senjata manapun. Namun, bukan berarti ilmu kebal tak pernah memiliki aspek fisik. Ada catatan bahwa beberapa ajian tertentu memang memberi daya tahan tubuh luar biasa. Tubuh menjadi keras, sulit ditembus, atau daya tahan sakit meningkat drastis. Hal ini terjadi karena doa, rajah, dan laku tapa bekerja tidak hanya pada batin, tapi juga pada sistem energi tubuh, yang dalam istilah modern bisa dikaitkan dengan bioenergi atau medan elektromagnetik manusia. Ajian-ajian terkenal. Dalam tradisi Jawa dikenal berbagai ajian kebal yang melegenda. Ajian Pancasona, yang konon membuat seseorang bisa bangkit kembali meski tubuhnya dihancurkan. Legenda ini melambangkan daya hidup yang tak bisa dipadamkan. Ajian Rawarontek, ilmu yang membuat tubuh kembali pulih meski terluka parah, seringkali dianggap sebagai lambang keteguhan jiwa yang tak mau menyerah. Ajian Kalacakra, yang dipercaya dapat memutar waktu dan membuat seseorang tak tersentuh oleh bahaya. Ajian ini lebih sering ditafsirkan sebagai penguasaan atas kesadaran waktu dan ruang dalam diri. Apakah ajian-ajian ini benar-benar ada secara fisik? Atau hanya metafora dari kekuatan batin? Jawabannya bergantung pada siapa yang memandang. Bagi mereka yang beriman pada kekuatan gaib, ajian ini nyata. Bagi yang skeptis, semua hanyalah simbol psikologis. Namun satu hal yang jelas, ajian-ajian ini lahir dari kebutuhan manusia untuk melindungi diri, baik dari senjata maupun dari kelemahan batin. Rahasia yang disalahpahami. Salah satu kesalahan terbesar adalah mengira bahwa ilmu kebal bisa diperoleh secara instan, cukup dengan rajah atau susuk. Padahal para guru sepuh selalu menekankan, tanpa pengendalian diri, semua rajah dan doa hanyalah kertas kosong. Bahkan ada cerita bahwa orang yang hanya mengejar kekebalan fisik akan berakhir celaka. Senjatanya mungkin tak bisa menembus kulit, tapi penyakit, keserakahan, atau kesombongan akan menghancurkan hidupnya. Kebal yang sejati adalah kebal terhadap diri sendiri. Kebal dari amarah yang membutakan, kebal dari kesombongan yang menghancurkan, kebal dari godaan yang melemahkan. Inilah lapisan terdalam yang sering dilupakan. Paradoks ilmu kebal. Maka muncullah sebuah paradoks. Semakin seseorang mengejar kekebalan tubuh, semakin ia diuji untuk menaklukkan kelemahan batinnya. Semakin ia ingin kebal dari senjata, semakin ia harus belajar menjadi lembut terhadap kehidupan. Dan disinilah letak kebijaksanaan leluhur Nusantara. Ilmu kebal bukanlah ilmu untuk menyerang, melainkan ilmu untuk bertahan, menjaga, dan mengendalikan diri. Mungkin inilah alasan mengapa ajaran ini selalu diselubungi rahasia.
karena hanya mereka yang memahami makna terdalamnya yang mampu menggunakannya dengan benar. Ilmu kebal Nusantara bukan hanya kisah masa lalu. Ia masih hidup, bukan untuk membuat kita kebal dari pedang atau peluru, melainkan untuk membangun perisai batin yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan langkah-langkah praktis ini bisa mulai diterapkan siapa saja yang ingin menapaki jalan tersebut. 1. Tirakat dan puasa batin. Dalam tradisi leluhur, tirakat adalah pintu awal. Puasa mutih, hanya makan nasi putih dan air, atau bahkan berpuasa penuh dalam jangka waktu tertentu, bukan semata-mata menahan lapar, tetapi latihan untuk mengendalikan diri. Saat kita mampu menahan lapar, haus, dan keinginan duniawi, tubuh dan pikiran mulai tunduk pada kendali jiwa. Dari sinilah muncul kekuatan batin yang lebih teguh, sebuah kebal dari godaan yang biasanya membuat manusia rapuh. 2. Doa dan mantra. Sehari-hari, banyak orang mencari mantra-mantra kebal, padahal kekuatan doa sejati justru lahir dari konsistensi. Membaca doa tertentu setiap hari, mengulang nama-nama suci, atau melakukan meditasi zikir dengan penuh kesadaran, mampu membungkus jiwa dengan lapisan energi positif. Praktik sederhana seperti melafalkan doa sebelum tidur, sebelum bepergian, atau sebelum melakukan pekerjaan berat sudah cukup untuk membangun lapisan perlindungan batin. 3. Rajah dan simbol pribadi. Tidak semua orang perlu menggambar rajah rumit. Bahkan simbol sederhana yang dibuat dengan niat tulus bisa menjadi pengingat batin. Tulisan kecil, garis geometris, atau bahkan doa yang ditulis di kertas, lalu disimpan di dompet bisa berfungsi sebagai jangkar energi. Namun rahasianya tetap sama, bukan pada kertas atau tintanya, melainkan pada energi dan keyakinan yang menghidupinya. 4. Meditasi keheningan. Jika ada satu latihan universal yang diwariskan dari berbagai aliran ilmu kebal, maka itu adalah keheningan. Duduk hening, menarik napas dalam, menyadari aliran energi dalam tubuh, dan membiarkan pikiran tenang adalah latihan untuk menyalakan perisai batin dari dalam. Semakin hening pikiran, semakin kuat tubuh menyerap energi alam. Inilah sebabnya banyak guru sepuh yang menyarankan bertapa di tempat sunyi, karena kesunyian adalah cermin yang menyingkap kekuatan sejati kita. 5. Kebal dalam kehidupan modern. Di era sekarang, kita mungkin tidak lagi berperang dengan pedang atau tombak, tapi kita berperang dengan stres, rasa cemas, tekanan hidup, dan godaan dunia. Maka, ilmu kebal bisa diterapkan sebagai kebal dari stres dengan latihan pernapasan dan meditasi. Kebal dari godaan dengan tirakat sederhana, menahan diri dari hal-hal berlebihan. Kebal dari emosi negatif dengan doa, zikir, atau afirmasi yang menguatkan jiwa. Dengan cara ini, siapapun bisa merasakan ilmu kebal dalam bentuk yang relevan, bukan lagi tameng jasmani, melainkan benteng batin yang membuat kita teguh menghadapi kerasnya kehidupan. Kita telah menapaki sebuah perjalanan panjang, dari kisah para prajurit sakti di masa lalu, hingga rahasia terdalam ilmu kebal Nusantara yang sesungguhnya. Kita belajar bahwa ilmu kebal bukan hanya soal tubuh yang tak bisa ditembus senjata, melainkan jalan pengendalian diri, penguatan batin, dan keselarasan dengan kekuatan kosmik. Rajah mengajarkan kita bahwa simbol adalah bahasa alam semesta. Doa dan mantra menunjukkan bahwa kata-kata adalah energi yang bisa melindungi jiwa. Laku Tapa menegaskan bahwa kekuatan terbesar lahir dari kemampuan menundukkan diri sendiri. Pada akhirnya, kebal sejati bukanlah tubuh yang keras bagai baja, tetapi jiwa yang tak goyah oleh badai kehidupan. Kebal dari rasa takut, kebal dari kesombongan, kebal dari godaan yang melemahkan hati. Inilah warisan leluhur yang masih bisa kita terapkan hingga hari ini.
sebuah ilmu kebal batin yang membuat kita mampu berdiri teguh di tengah dunia yang penuh cobaan. Dan kini, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Apakah Anda benar-benar mencari kebal dari senjata, ataukah kebal dari diri sendiri? Karena disitulah rahasia terbesar yang sesungguhnya. Jika Anda merasa perjalanan ini membuka mata dan hati Anda, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe. Bukan hanya agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya, tapi juga agar lebih banyak orang yang dapat menemukan dan merasakan kebijaksanaan kuno yang selama ini tersembunyi. Ingatlah, kekuatan sejati tidak datang dari luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Dan ketika batin telah kebal, maka dunia pun tak akan mampu menggoyahkan kita.